Nanti akan terlihat pasal mana yang akan kuat untuk bisa disangkakan. Begitu dalam pelaporan ini dikembangkan dan dimintain keterangan terhadap pelaku, tentunya nanti akan terlihat pasal mana yang akan kuat untuk bisa disangkakan. Okay, hello. I just want to make a statement. The first is I want to thank you, Pak Hamnan, that I heard that he said he will protect my kids. So I appreciate it, and please, yes, protect my kids, and please advise my husband and other media that at least do not expose my kids' face anymore. Put some blur or what, so that keep the privacy and their face not exposed anymore. Yeah. And second one is I just want to tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these media can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault. Kids nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy is just waiting for you, and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys. Alright? So please stay strong. Let's meet very soon. Sebagai informasi saja, Emmy melaporkan selingkuhannya terkait dugaan tindak pidana perzinaan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif ke bayinya. Polda menerima laporan polisi dan penyidik sedang melakukan pendalaman, sementara dalam tahap penyelidikan ini. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, dalam unggahannya di media sosial, Emmy yang diduga ibu kandung dari 4 anak tersebut, mengungkap kesedihannya, karena rumah tangga yang telah dibina selama 16 tahun, hancur seketika akibat tindak perselingkuhan. Bahkan, Emmy belakangan meminta tolong warganet dan banyak orang, karena anak yang masih bayi, dibawa lari oleh selingkuhan suaminya, yang diduga penyanyi asal Indonesia. Ya, kita melihat ya begitu viral ya di media sosial. Tentunya kita semua, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia juga melihat adanya suatu perbuatan perselingkuhan ya antara Ami, ya kan? Ya, Ami itu adalah istri sah, di mana dengan saudara Aden Wong, ya, Aden Wong dengan Tisha Erni, yaitu pedangdut yang sekarang lagi viral ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sungguh kita semua melihat kaget karena kenapa? Karena cukup kaget di sini. Dia tidak cuma mengambil suaminya, tetapi juga bersama-sama dengan suaminya mengambil anak kandungnya. Jadi seperti itu. Yang kita lihat itu tempatnya itu di rumah sakit ya, rumah sakit ternama di Jakarta, dan kemudian anaknya baru berusia 4 tahun dan yang satunya sudah cukup besar ya, cukup besar. Tetapi melihat dari hal tersebut, kita begitu banyak pertanyaan dan bagaimana sih sebenarnya cerita sesungguhnya antara Aden Wong dan Ami, hubungan itu seperti apa, begitu. Makanya dari sini kita melihat dari sudut pandang hukum ya, tentunya apakah kasus ini layak untuk bisa dilaporkan secara pidana seperti itu. Tentunya pasti ya, di mana-mana apalagi anak itu baru 4 bulan ya, itu selalu dan yakin bahwa hak asuh anak itu ada di bawah hak asuh ibunya, karena memang pertama adalah orang tua ataupun ayah dan ibunya. Kalau ibunya ini nggak bisa memberikan ASI, tentunya anak ini kan pasti perkembangan pertumbuhannya pun bisa mengganggu kan, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa kenapa sih ayahnya mengambil anaknya bersama-sama pelakor kan, seperti itu. Nah, ini kan belum ada keterangan ataupun pembuktian secara verbal dan aktual
Sehingga kita semua masih bertanya-tanya nih antara kenapa tuh anaknya yang besar lebih kalau kita lihat di video ya, kalau kita lihat di video itu lebih condong dia memilih ke bapaknya. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang harus kita perdalam dan kita dalami ya, agar proses juga di penyelidikan kan tentunya sudah masuk ke dalam ranah pihak kepolisian ya, seperti itu. Tommy melihat kasus ini bahwa melibatkan orang Indonesia, dan tentunya di dalam sistem peradilan di negara ini, kita semua berhak meminta peradilan di negara ini, dan akhirnya Ami pun meminta dan melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan ini. Tommy juga melihat faktor-faktor apa yang menjadi dasar dari kejadian ini, dan itu perlu didalami secara jauh. Berhubung salah satu diduga pelakor kasus ini berstatus warga negara Indonesia, pelapor juga berstatus luar negeri, maka perlu dibuktikan dengan komunikasi yang intensif dari pihak KPAI Indonesia dan KPAI Korea Selatan. Kalau kita lihat dari kasusnya Ami dan Aden Wong ya, tentunya dari pihak istri sah melaporkanlah kasus ini ke pihak berwajib, karena kita melihat bahwa ini melibatkan orang Indonesia juga ada di situ, dan lokus tempusnya juga di Indonesia. Tentunya di dalam peradilan di Indonesia pun kita berhak untuk meminta keadilan, dan akhirnya juga Ami membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan laporan 284 perzinahan ya. Perzinahan itu adalah suatu bentuk perselingkuhan ya, dan melakukan hubungan ya, hubungan di luar daripada hukum. Jadi bukan hubungan resmi ya, bukan hubungan pernikahan, di luar hubungan pernikahan, di mana hubungan ini mempunyai dampak hukum. Artinya ada undang-undang yang mengatur itu, bahwa menurut dengan adanya fakta dan bukti tadi yang disampaikan oleh saudara Ami ke pihak kepolisian, tentunya itu mencakup bukti-bukti yang cukup. Artinya ada saksi, ada barang buktinya itu keterangan ahli, melihat dari surat, atau mungkin ada barang bukti tertentu sehingga ini layaklah untuk bisa dijadikan laporan untuk ditindaklanjuti oleh pihak polisi. Bukan dari nilai ataupun bentuk daripada lamanya sanksi pidananya, tetapi kita melihat bahwa seperti apa sih pokok perkaranya sehingga terjadinya perzinahan. Terus apa aja sih faktor-faktornya sehingga ini bisa melakukan seperti itu, kan gitu. Ini ada faktor-faktor yang menunjang itu kan. Tentunya ini yang harus kita dalamin, sehingga yang terpenting adalah masalah daripada antara Aden Wong dan Aden Wong dan si Ami ini bisa terkuak. Sebenarnya ada masalah apa sebenarnya di balik itu kan, kita kan nggak tahu. Nah, tentunya KPAI Indonesia juga, karena ini melibatkan orang Indonesia, kita harus juga menghubungi juga KPAI di Korea Selatan dan melihat bahwa statusnya dari dari si Ami dan Aden Wong itu seperti apa di sana. Nah, tentunya di situ juga ada bahwa didaftarkan sesuai dengan negaranya, bahwa dia adalah suami istri yang sah, anaknya juga pastinya ya kan ada di bawah hak asuh anak daripada saudara Ami. Nah, tentunya itu yang menjadi pokok penting buat bisa dilanjutkan kasus ini di dalam proses pelaporan di Indonesia ya, seperti itu.